107.7 MMPC Radio. The Next Generation Channel. Kamu lagi jatuh cinta sama orang, tapi nggak tahu harus gimana. Atau kamu lagi patah hati, terus nggak tahu caranya move on. Dengerin podcast Tuan-Tuan, share your love story. Tak semua cinta datang pada pandangan pertama. Ada yang tumbuh dari pertemanan dan dari kebersamaan yang sederhana, hingga akhirnya menjadi rasa yang istimewa. Selamat datang di Tuan Puan, Share Your Love Story. Hai teacher. Aduh, Tuan Puan udah lama ya nggak menyapa kamu. Kayak ada yang beda Iya, gitu. Tapi Apa ya? Jadi Iya, betul banget. Jadi Tuan Puan kali ini dan ke depannya akan ditemenin sama dan aku Amila. Aku Bagus. Yang pastinya teaser jangan sampai bosan dulu ya dengerin suara kita, karena kita bakal nemenin Betul. teaser di Sampai beberapa episode Tuan Puan ke depannya. nih. Baik gitu. Betul banget. Dan Yap. Gus, tapi kalau misalnya kita ketemu terus nih Gus, kalau kita jadi jatuh cinta Waduh. gimana ya? Wah, ngomong Aduh, wah, terlalu kayak cepat cepet ya Gus deh. ya. Tapi ngomong-ngomong tuh Oh. cinta yang terlalu cepet gitu ya, aku jadi kepikiran nih mau bahas soal wedding dream nih. Iya kan? Bener banget. Karena setiap aku ngerasa falling in love itu, yang aku pikirin pertama, aku pakai baju Nah. adat apa ya nanti? Iya kan? Nah, jadi sebenarnya tuh kamu ini gak sih kepikiran soal wedding dream gitu gak sih, Mil? Pastinya dong. Aku tuh punya wedding oke. dream juga. Dan tapi aku mau tanya dulu nih, wedding dream yang kamu maksud, yang kamu pahami itu kayak Wedding apa, dream Gus? yang kalau dari pemahaman aku sih ya, wedding dream yang Iya. ada di gambaran aku tuh ya kayak rencana pernikahan nanti yang sesuai sama impian pasangannya masing-masing gitu. Ya. Betul juga. Mm-mm. Aku setuju sih, karena buat aku juga wedding dream nih kayak Yes, gambaran betul, ideal betul. gitu kali ya, soal impian pernikahan aku dan pasanganku besok. Tapi kalau ngomongin wedding dream, yang kepikiran pertama itu apa, Kayaknya Gus? sih ya pastinya itu kayak ada dekorasinya yang mewah-mewah, terus Oh, temanya bener juga tuh banget. yang biasanya tuh out of the box gitu ya kan. Tapi tetap Oh, romantis bener-bener. gitu. Iya, apalagi semakin kesini semakin banyak tren yang Yes. makin unik, makin culture, yang bikin pengen cepet-cepet. When Enggak, ya. iya. Gitu ya. When ya gitu. Kalau aku sih yang kepikiran pertama kayaknya outfit sih, Outfitnya ya. Gus. Wah, itu bener sih. Bener. Benar. Gimana caranya orang-orang tuh tetap ngerasa ini sebuah pernikahan, pesta, tapi tetap jadi diri Wow, aku ya bener. gitu Kayak kali ya. Karakter kita tuh tetap ditonjolkan gitu ya. Iya, sesederhana Yes. apapun itu gitu, karena semakin kesini kita nih Gen Z kan pengennya acara tuh makin kecil aja, Simple makin gitu. Ya. private gitu. Tapi tetap harus ada rencananya yang matang dari saat ini. Tapi kalau menurut kamu penting nggak sih wedding dream? Sebenarnya tuh balik lagi gitu ya, kayak kenapa mungkin ada beberapa alasan kenapa wedding dream itu penting gitu, kayak jadi bisa jadi arah dan panduan waktu merencanakan pernikahan, terus ngebantu Setuju. pasangan itu juga nentuin prioritasnya gitu waktu di pernikahan ya kan. Di situ juga menghindari keputusan yang hanya mengikuti tren aja ya kan. Oke. Sama membuat proses persiapan itu lebih terarah dan juga personal gitu. Bener banget sih. Apalagi kalau kita udah rencanain dari jauh hari semakin Yes. kita dewasa, wedding dreamnya semakin bertambah. Pun nanti kalau misalnya kita udah mulai waktunya benar-benar mempersiapkan itu, kita udah punya Yes, pilihannya bener banget. gitu ya. Kita tinggal cari mana sih yang lebih efektif dengan referensi yang lebih banyak, tapi semuanya Nah, kesukaan itu ya, kita bener-bener. gitu. Tapi jadinya lebih kayak, apakah itu bisa dikurasi atau malah kita pengen semuanya Nah, ada? Iya ya, itu balik lagi ke yang tadi itu arah panduan dan perencanaannya itu di pernikahan kita. Iya Jadi kayak sih. wedding Karena dream itu tuh apa tuh? sebenarnya bukan soal kayak nurutin, oh aku pengen megah, aku pengen gini, tapi soal dari kedua belah pasangan ini itu tuh nyatuin juga gitu kesukaannya, Iya, terus iya. keinginannya gitu. Bener.
karena wedding dream juga bukan punya kita banget. sendiri ya, punya Iya. pasangan kita juga gitu. Wedding dream Waduh. pasangan aku apa ya? Apa ya? Gak sabar deh. Miss my Wih, future iya. husband gitu. Aduh, to my future wife gitu kan. Apa nih wedding dream kamu? Wait. Tapi kalau aku cari-cari ya, aku tuh belum nemu gitu. Gimana sih caranya untuk menemukan wedding dream kita yang sesungguhnya Ya, pastinya gitu. itu temuin dulu pasangannya ya. Oke. Iya, Oke. iya, just kidding. Jadi cara menemukan wedding dreamnya gitu ya. Itu bisa dimulai dari pertama tuh diskusiin dulu nih harapan sama nilai pernikahan bersama pasangan kamu gitu. Oh Nah, iya kayak tadi kan, karena kan sih. wedding dream itu soal nyatuin harapan dan juga nilai pernikahan dari kedua belah pasangan di dalam pernikahan ini gitu. Betul. Terus bisa juga tuh kumpulin inspirasi nih kayak Oh bikin yes, mood board. brainstorming Mood board, dulu nih kan bener bareng-bareng. banget. Iya, Asik seru banget, banget. gak sabar. Aduh kan ya. Wen ya. Nih kayaknya tiap episode Iya. bakal isinya Wen ya. Oke, nah habis itu bisa juga nih nentuin tema sama suasananya yang dipengenin tadi sesuai yang ada di mood board tadi itu kan. Nah Betul. disesuaiin dulu tuh konsepnya sama tentunya anggaran. Iya, Anggaran. budgetnya nih yang dimilikin sama kamu dan pasangan kamu. Habis itu juga bisa Benar. tentuin elemen tuh yang jadi prioritas utamanya gitu. Misalkan elemennya Iya, pengen ya. tonjolin entah itu bunga-bunga atau itu hati-hati gitu, love gitu kan. Nah, itu bisa jadi Tapi sejauh ini Gus, kamu udah punya persiapan belum sih soal wedding dream kamu? persiapan soal wedding dream ya. Kalau aku tuh sebenarnya kalau soal pernikahan tuh pengen yang sederhana aja tapi di luar negeri gitu. Wah, ya kan. Wait, Pengen banget bisa nikah di Swedia. Oh, itu Gong gong banget ya. banget sih. Tapi kalau dipikir-pikir ya, mau kita bikin wedding plan sesempurna apapun, pasti kan bakal tetap ada beberapa kesalahan yang terjadi gitu kan. Dan kalau dipikir-pikir lagi nih, aku tuh jadi tahu kalau yang sering terjadi itu adalah kita tuh nggak melibatkan pasangan kita dalam mengambil keputusan, dan itu sering banget terjadi tuh. Aku ngeliat konten-konten ya di platform sosial media gitu, ada beberapa kali miskom di sebuah acara karena ternyata nih keinginannya si mempelai wanita, tapi ternyata nggak dikomunikasiin ke mempelai prianya. Tapi ini boleh sambil agak gosip dikit gak sih? Boleh ya, boleh. Jadi tuh aku tuh baca beberapa waktu lalu ya di salah satu sosial media, adalah mereka tuh baru lamaran ya. Ini yang cerita tuh kayak kakaknya gitu. Kalau ternyata si kakaknya dan keluarganya itu diinfo nih sama adiknya kalau mau lamaran gitu kan. Mau lamaran tapi sederhana aja, karena sebenarnya adiknya ini bisa dibilang pernah menikah gitu ya. Sudah berpisah tapi sudah pernah menikah gitu. Jadi inginnya yang sederhana, sedangkan calonnya ini nih dia tuh adalah masih lajang gitu, pernikahan pertamanya, sedangkan yang pria ini sudah pernah menikah. Lalu ya udah sederhana aja gitu, berbatik aja, sopan bahkan nggak berbatik, sopan aja, karena kayak nembung sesederhana aja gitu, bertamu gitu ya. Tapi ternyata acaranya di restoran gitu. Waktu datang tiba-tiba kakaknya tuh baru sadar kalau tamu dari mempelai wanita nih semuanya pakai kebaya, pakai batik, bahkan waktu masuk nih ke acaranya si mempelai wanita nih datang dengan full make up, kebaya cantik, pendamping, bridesmaid gitu kan ya. Tapi keluarga laki-lakinya cuma pakai baju formal aja, sopan formal. Dan itu kan salah satu contoh miskomunikasi yang jadinya jatuhnya kayak nggak saling menghargai kan. Juga kan pastinya. Kurang persiapan juga, dan itu jangan sampai terjadi gitu. Itu bisa dikomunikasikan juga nih buat kamu listener mungkin ya. Wedding dream gitu. Karena emang yang tadi itu kita udah bilangnya itu penting semua gitu ya. Pertama mulai dari nyamain keputusannya, terus jangan sampai terlalu ngikutin tren doang tapi akhirnya budgetnya malah nggak sesuai, itu juga kan. Setuju sama banget. Ini biasanya kesalahannya itu terlalu fokus sama visual aja tapi bukan experience-nya gitu. Betul, setuju. Dan pastinya banyak lah ya sekarang di sosial media yang nge-share planner wedding gitu kan ya, dari apa sih namanya,
dokumen-dokumen yang bisa Bener. template-template gitu kan ya, yang bisa dicek lah ya pokoknya di sosial media manapun gitu kali ya. Tapi setelah ini nih aku kayaknya pengen bahas yang lainnya lagi selain Bener. wedding dream. Bahas apa tuh? Ya kan? Bahas apa Gus kira-kira kita ya? Apa? Jadi kita itu mau ngebahas contoh nih ya, contoh-contoh dari wedding dream yang pernah viral, benar. Viral. Oh, setuju Yang banget, pernah viral boleh. gitu. Contohnya di Asik. medsos paling rame di Indo ini, Toktik ya, gitu. Yes, Toktik. bener banget. Nah, jadi kita nih, Boleh. jadi kita nih bakal bahas contoh nyata dari wedding dream yang super unik nih. Juga bisa dibilang tuh personal gitu ya, yang viral di Toktik yaitu pernikahan dari Arofi dan Sekar nih. Kamu tahu kan? Oh, pernikahan pasangan bunga bener. matahari. Pernikahan Queen bunga matahari. Setuju banget sih, itu wedding dream personal yang mungkin terrealisasikan bener. gitu kali ya. Dan menurutku ini sangat patut, sangat menarik untuk kita bedah bersama-sama. Jadi kalau kamu tahu ya Gus, mereka ini kan pacaran tuh kalau nggak salah tuh lama ya. Hampir 4 tahun apa ya kalau nggak salah. Iya, sekitar 4 tahun. Dan akhirnya lamarannya tuh benar-benar mengguncangkan seluruh jagat maya karena kisah yang mereka mulai ini bermula dari pandangan pertama yang berlanjut menjadi komitmen gitu. Dan di sana sang pria nih Arofi, Sunflower Boy, itu menyiapkan kejutan lamaran yang menurutku emosional banget sih, dengan mata yang ditutup kan, mata tertutup, terus di depan patung bunga matahari yang dia buat sendiri gitu kan ya. Bahkan prosesnya pun gede banget, dan bahkan prosesnya aja tuh ditonton gitu sama seluruh masyarakat Indonesia melalui sosial media gitu ya. Kelihatan tuh ya kan. Iya, makanya dan setuju banget sih aku kayak Wennya lagi dan visual pernikahan bak negeri dongeng gitu. Jadi dari mulai konsep ilustrasi impiannya mereka ini tuh benar-benar diwujudkan gitu kan. Jadi realita yang megah nih Mel. Kayak mulai dari detail daun dan kuku pengantin yang ada hiasan bunga mataharinya tuh. Iya kan? Aku setuju banget. Bahkan itu kerja sama seluruh seleb tok ya untuk membangun pernikahan mereka gitu. Hiasan kukunya aja tuh dipikirin gitu. Jujur cantiknya Masya Allah. Nah, terus ada kehadiran biang lala yang gede banget juga gitu kan, yang bentuknya itu kelopak bunga matahari, sampai suasana malam yang terkesan magis gitu karena ada pelepasan lampion dan juga kembang api. Kembang api, betul banget. Cantik sih. Itu kayak Twilight kah ini? Negeri dongeng gitu nih kan ya. Negeri dongeng. Iya sih, tapi kalau aku lihat ya dari perspektif pop culture, ini paling pop culture nih gue. Tapi kisah Arofi dan Sekar nih ya membuktikan kalau sebuah wedding dream terbaik itu ya sebuah perayaan yang merefleksikan identitas dan memori kita gitu sebagai seorang pasangan. Dan seperti bunga matahari gitu mereka tuh ya yang suka, disukai mereka tuh katanya suka bunga matahari dari kecil gitu kan. Betul. Nah, kayak mereka akhirnya nyamain, kayaknya kita bikin temanya bunga matahari aja nih. Iya, dan mungkin mereka emang ditakdirkan jodoh ya, karena mereka tuh sejak kecil menyukai hal yang sama gitu. Dan iri sih saya ya. Nanti kita semua pasti dapat jodohnya. Oke. Tapi ya Gus, pernikahan ini nih memperlihatkan bagaimana sebuah komitmen gitu ya, yang dirawat selama lebih dari bertahun-tahun gitu ya, sampai 4 tahun lamanya bisa bersemi dengan indah dan mengubah ruang terbuka menjadi tempat yang penuh dengan kehangatan, penuh dengan cahaya dan pastinya kepastian. Benar, ada kepastian dong nantinya ya kan. Benar. Dan tahu nggak Gus, kenapa pembahasan wedding dream kali ini nih pas banget buat anak muda? Jadi nih ya, kalau kita lihat ya dari sosmed gitu, video-videonya mereka tuh ngasih inspirasi bahwa pernikahan impian yang megah itu tuh sekalipun ya, yang megah sekalipun itu selalu berakar dari ketulusan cintanya dulu, ya kan? Terus habis itu ketulusan cerita yang sederhana,
Terus juga tentang gimana dua orang ini bisa saling menjaga kenyamanan gitu dan membangun memori bersama. Entah berapa kali maaf yang sudah terucap. Ya itu bener-bener selain wedding dream ini mereka ini emang wedding lagi dream relationship nggak sih? Ya kan? Karena setuju banget. Jarang-jarang nih yang bertahan udah sampai 4 tahun terus bener-bener sampai pernikahannya pun hubungan mereka tuh bener-bener berasa fresh terus gitu. Iya kan? Setuju, karena ya itu mereka itu memang punya ciri khasnya mereka sendiri. Dan kalau dikaitin ke real life ya Gus ya, ketika tuan dan puan gitu ya di luar sana merasa ragu dengan impian pernikahannya, ingat bahwa kunci utama adalah keselarasan visi dengan pasangan. Berani bermimpi, berani berkompromi dan saling menguatkan prosesnya sejak awal. Bener Mil, jadi kayak ya ini kunci-kuncinya tadi itu ya kayak visinya udah selaras nih sesama pasangan, terus punya mimpi, punya berani kompromi juga, sama saling menguatkan prosesnya dari awal. Kita nggak akan ada yang tahu gitu kalau kunci-kunci ini udah dipegang sama seorang pasangan gitu kan, mereka tuh pasti bisa kuat bertahan dari awal sampai akhir ya kan. Bahkan kayak sebenarnya kalau dilihat-lihat nih ya, ini tuh sederhana banget loh dari secara ide gitu ya, karena kayak berawal dari mereka yang cuman aku udah waktu kecil tuh suka bunga matahari, aku juga, ternyata bisa direalisasikan jadi wedding dream yang semegah ini. Setuju banget. Emang ya kalau sesuatu hal, semua hal yang dilakukan dengan hati gitu ya, dijalankan dengan cinta, itu pasti akan membuahkan hasil yang membahagiakan. Ya, dan paling penting juga kompromi tadi itu Mil, benar. Betul, setuju. Karena yang namanya ide, yang namanya cita-cita itu tuh kalau nggak dikomunikasiin, pasti pasangan itu tuh nggak bakal semudah itu buat ngertiinnya juga kan. Betul, karena ya hubungan kan tidak dipupuk sebentar ya. Jadi untuk sebuah perayaan 1 kali seumur hidup sebaiknya kita totalitas. Dan Gus setelah ngobrol gitu ya soal contoh nyata pernikahan Arofi dan Sekar yang serba bunga matahari gitu. Sekarang nih waktunya kita bedah deh sebetulnya apa gitu ya makna dari wedding dream itu sendiri dan gimana ya tips buat mewujudkan sebuah wedding dream. Oke. Jadi tips buat mewujudkan wedding dream gitu ya. Sebelum sampai tips, kita kasih dulu nih makna yang sesungguhnya gitu ya. Jadi buat tuan dan puan di rumah, wedding dream tuh buat aku ya secara sederhana adalah impian gitu tentang hari pernikahan yang ideal dan penuh makna bagi setiap pasangan, pasti buat aku dan pasangan aku kelak gitu kan. Dan entah itu konsep yang sederhana tapi intim atau pesta megah di ballroom mewah, yang penting bersama pasangan aku. Bener banget tuh. Aduh Wen ya. Itu kan keluar lagi. Aduh 1000 Wen ya dalam satu episode. Nah, makanya kan kayak definisi pernikahan impian ini tuh bukan cuma tampilan luar atau dekorasinya aja gitu, tapi bener-bener bisa mencerminkan visi bersama yang ingin tuan dan puan wujudkan ke depannya gitu Mir. Setuju. Dan apa ya, mungkin satu tips gitu, pilihan temanya juga kan banyak banget nih yang populer ya kan, mulai dari rustic garden, yang kayak hangat gitu sama alam, nature gitu alam, nature, back to nature gitu. Ada juga yang outdoor beach, yang santai, sampai kayak ada juga yang perpaduan antara budaya juga, ya kan, budaya tradisional tapi mix sama modern. Jadi mereka mungkin ada prosesi yang tradisional, ada prosesi modern, yang mungkin yang pasangannya bule mengadaptasi rangkaian acara orang bule tapi, gitu ya. Ornamen dan suasananya itu tradisional gitu kan. Betul. Dan intinya mah pilih aja yang kamu suka, yang sesuai keinginan kamu, peduli apalah kata orang, karena ini pernikahan kamu. Nah, yang gitu paling ya. penting itu kan tadi itu juga yang kita udah omongin itu Mil,
sesuai sama visi kedua pasangannya. Itu yang paling Setuju penting sih. Jadi banget. kayak mau konsepnya seabsurd apapun, seabstrak apapun, kalau itu emang udah hasil kompromi, ya pasti hasilnya bisa berjalan lancar gitu kan. Setuju banget. Nah, Dan biar impian ini nggak sekedar jadi angan-angan ya Gus ya, ada beberapa tips dan checklist Nah, penting ini bener gitu. nih. Jadi teaser yang lagi dengerin ini tuh mungkin yang pengen mewujudkan wedding dream kalian ya, kalian bisa langsung catat aja nih gitu kan. Nih, langsung siapin pena sama buku Ya, bisa gitu siapin pena, ya. buku, atau pakai HP aja, catat di HP aja. Oh iya, buka jadul ya saya, Biar lebih maafin. estetik, pakai tangan boleh. Iya. Boleh. Siapa tahu nanti note-nya Iya jatuh kan? gitu kan di KRL. Bisa menemukan pasangan buat wedding dreamnya. Dikembalikan sama jodoh kita. Aduh. When ya. Wah, Apple I'm in iya. love. KRL I'm in love. Bener. Nah, jadi ini nih ya beberapa tipsnya nih buat teaser. Yang pertama itu tentukan visi dan tema pastinya nih. Iya kan? Karena duduk bareng pasangan buat nyamain keinginan dan bikin mood board atau referensi visual dari internet itu supaya wedding dream ini tuh bener-bener satu frekuensi. Oke, betul, setuju. Suka superhero gitu. Yang satunya suka Disney princess ya kan. Nah, itu dikomunikasiin tuh. Nikahnya nggak bisa ya beda production house juga. Beda production house ya. Gimana tuh ya menyatukannya? Itulah PR-nya mereka, benar. Betul. Mereka harus setuju. Dan pastinya nih ya, selain soal tema juga harus disesuaikan juga gitu terkait venue-nya, terus vendornya, dan pastinya kita menentukan lokasi itu kan yang pas gitu ya, yang cari yang profesional, yang emang cocok sama gaya yang kita. Betul, setuju. Kalau tamu undangan itu juga perlu diperhatiin kan, karena takutnya malah jadi nggak estetik gitu, yang nonton kebanyakan karena kepenuhan, atau mungkin yang datang banyak tapi makanannya kesedikitan. Ya kan biasanya kayak, aduh ini zupa supnya mana nih? Ibu-ibu ada pernah kejadian suatu hari aku datang ke kondangan sama bunda aku tuh. Datang undangan jam 1, tapi ternyata udah habis-habisan nih prasmanannya gitu kan. Aku sebagai anak muda ya udah gitu ya, namanya kan acara, siapa yang tahu. Bunda aku, aduh terlanjur nggak makan nih. Udah ngamplopin tuh ya. Udah ngamplopin nih. Gak dapat makan. Aduh, amsyong deh. Aduh, jangan dicontoh ya tapi ya. Itu biar jadi kebiasaan gen boomer aja makanya gitu. Kalian nih Gen Z harus persiapannya lebih lengkap lagi teaser. Persiapannya lebih lengkap lagi. Soal prasmanan aja kehabisan gitu ya. Kehabisan gitu ya. Aduh. Dan itu juga pastinya nggak lepas ya dari rancangan anggaran. Habisnya penting banget. Betul, karena yang paling krusial gitu ya, nyusun budget, apalagi harus realistis dan nentuin prioritas gitu kan, elemen mana aja nih yang penting. Jangan sampai kebanyakan ornamen-ornamen gak penting gitu kan, kayak betul. Mungkin niatnya biar megah kasih patung-patung gitu, tapi ternyata malah habis buat dekorasi doang tuh budgetnya. Pernikahan Romawi Kundokah ini kayak bikin pilar-pilar gitu, ternyata malah habis buat pilar konten gitu. Ya gitu deh jadinya. Ini penting banget nih nyusun RAB gitu ya. Iya, setuju. Dan ya tetap harus ngutamain sentuhan personal ya, untuk menunjukkan bahwa ini nih pernikahan siapa sih gitu juga kan. Gitu kan. Betul. Mungkin bisa muterin lagu kenangan perjalanan waktu cinta si pasangan ini itu dari awal terbentuk. Terus kayak muterin slideshow, video-video kayak apa tuh? Kayak biasanya tuh itu wedding dream kamu ya? Itu wedding dream kamu. Gambaran itu kayak lucu gitu loh. Kayak perjalanannya dari mulai PDKT, foto-foto barengnya, video-video vlognya gitu kan, kayak oh my god, iya kan? Diput. Masya Allah. Masya Allah. Jadi, ya,
ada azan masuk ya, teaser. Gak apa-apa. Iya, Okay. nggak apa-apa ya, it's okay. Nah Gus, kan udah aku tahu ya kalau wedding dream kamu itu adalah memutar video-video terkait kenangan zaman-zaman PDKT, kenangan-kenangan gitu. dari PDKT, dokumentasi, terus apa lagi ya? Ya itu sih, kalau aku tuh yang paling penting itu ya semoga kalau aku nanti punya hubungan gitu ya bisa bertahan lama gitu Mil, supaya kenangannya itu juga makin banyak, ya kan? Kayak Iya, pengen setuju. banget itu bisa liatin daily vlog bareng pasangan dari zaman PDKT sampai mulai ke jenjang lamaran ke pernikahan, apalagi oh my god, Lucu banget tuh. Tapi sebutin Gus 3 hal yang wajib ada di wedding kamu nanti. Dream aku yang wajib banget. Iya. Kayaknya sih yang pasti wajib ada itu aku pengen banget di wedding dreamku tuh ada ini sih, muterin lagu favorit kita berdua. Nggak bernyanyi Boleh, sekalian berdua. nyanyi bareng sekalian. Iya, Ih, karena lucu kan banget. aku suka nyanyi. Boleh kali Iya. ya pas wedding dream tuh nyanyi bareng sampai nanti alamak when ya. Masih Iya, lama masih Pak, lama Pak ya. masih Ya, lama. ini kita Sabar dulu ya, sabar dulu. Hayal-hayal dulu, berangan-angan dulu setinggi mungkin gitu Mio. Oke, Nah, oke. abis itu apa lagi ya? Aku sih pengen kayak gak terlalu maksudnya gak terlalu yang mewah-mewah, tapi punya kesan gitu loh. Kayak bakalan lebih diingat sepanjang masa, kayak wah ini pernikahannya bagus nih, unik banget nih, asik gitu kan. Kayak abis itu nanti kayak mungkin kalau dibikin apa tuh namanya yang dokumentasi videonya gitu, kayak film pendek kayak gitu, Film-film pendek, teasernya teaser-teasernya itu bakalan estetik banget sih. Iya kan. Ih, lucu banget, lucu. Mungkin aku itu aja deh kayaknya deh. Iya. Itu Kalau aja kamu ya. gimana, Mil? Aduh, kalau setelah ngobrolin pernikahan impian gitu ya, acara pernikahan impian aku tuh jadi kepikiran banget kalau apalagi ini kan lagi tren ya yang semakin sederhana, semakin Bahkan intimate gengsiku, gitu ya. Malahan ada yang lebih milih cuman di KUA doang nikahnya. Iya, justru itu. Tapi uangnya kita Honeymoon, buat honeymoon bener. yang Ada ke jauh. Maldives, ada yang kayak Europe. Aduh, lucu banget. Itu sih, aku kayaknya bakal tipe yang menikah seperti itu. Jadi pagi nih kita nikah di KUA ya kan, keluarga inti aja, sepupu, pakde, bude, om, tante yang masih sedarah gitu kan ya, dan nih tetangga dekat, teman dekat banget di Besti yang benar-benar deket aja di KUA. Terus udah nih acara-acara aja, foto, terus kita pulangnya mampir ke restoran makan bersama. Udah habis itu tapi malamnya party sama teman-teman. Partinya yang paling penting ya. Tetap ada partinya tapi sama teman-teman aja, sama yang sebayaan. Kita sama sepupu yang sebayaan aja. Tapi yang nggak ada orang tua, nggak ada. Gus, satu hal yang wajib banget. Ini bukan yang ada, tapi harus nggak ada di nikahan aku. Anak di bawah 3 tahun. Anak di bawah 3 tahun sampai anak di atas 3 tahun sampai di bawah berapa ya? 15 tahun. Oke lah, kalau 1 sampai 2,5 tahun masih dipegang orang tuanya. Kalau udah 3 tahun sampai 15 tahun, umur bocil kematian itu ya. Iya, aku bikinin deh daycare di luar. Jangan masuk ke pernikahan aku ya kalian. Berarti ya ini. Betul banget. Private party. Itu bahkan dari pagi no ya. Dokumentasi aku harus sempurna. Enggak boleh ada gangguan-gangguan dari bocil kematian. Enggak boleh. Tiba-tiba ada yang menangis, menjatuhkan piring. Aduh, pusing Pak Eke. Detail banget sampai detail. Yang lain terserah deh. Masalah makanan ya itu harus, tapi yang ini nomor 1. Makanan nomor 1. Masalah tidak ada bocil masuk yang utama. Benar ya. Gitu. Barulah nanti waktu malamnya kita party sama teman-teman. Asik, party. Kita DJ. Apa ini? Niken Salindri apa? Niken Salindri ya. Lokal abis tuh. Lokal abis. Ya, apapun wedding dream kalian, semoga bisa terwujud. Semoga teasernya yang dengerin kita nih hari ini
itu tuh yang punya wedding dream seunik apapun gitu ya kan, itu Iya. gak apa teaser, Bermimpilah setinggi Yang mungkin. penting tadi itu dikomunikasiin, dikompromiin bareng pasangannya supaya apa wedding dream itu benar-benar jadi dream gitu, jadi impiannya itu tercapai Iya. gitu kan. Bener banget. Setuju banget. Dan satu hal sih Gus, jangan lupa undang kita iya nih. berdua ya. Teaser yang mau wedding dream mungkin secepatnya nih sekitar Iya, iya boleh banget. Jadikan kami dari Tuan Puan ini episode 1 hingga ke depannya menemani kalian merancang Bah. pernikahan kalian. jadi WO manis ya. banget. Iya. Wow. Oh, jadi MC aja. Boleh Iya, banget, benar-benar. boleh banget. Atau pernikahan kalian mau disiarkan di Wow. MMTC Radio, boleh banget. Boleh. Nah, jadi ya kunci utama buat ngewujudin ini semua itu yaitu tadi tuh rutin berdiskusi, kepalanya itu Setuju. harus dingin nih bareng pasangan, sama apa supaya gitu ya, supaya setiap keputusan itu tuh adil dan berlandaskan cinta gitu. Menyentuh hatiku, wahai pangeranku. Baiklah. Oke. Baiklah, teaser, terima kasih udah dengerin kita selama 30 menit ya, walaupun ngaco, tapi ya namanya ya kita berbincang-bincang. Semoga bisa Yes, menghibur benar. kalian, menginspirasi Intinya, kalian. teaser, jangan cepet bosan nih, karena podcast Mm-mm. Tuan Puan kedepannya itu bakal ditemenin sama Bagus dan Amila. Pokoknya di Setuju. beberapa episode selanjutnya. Iya, jangan lupa like, comment, and Benar, subscribe Di channel radio kita. Mixtape Spotify, karena nggak cuma ada Tuan Puan nih, Setuju. Mil. Kita tuh juga ada podcast Betul. lainnya, contohnya tuh kayak Enik Maris. Mm-mm. Wait, itu kesukaan aku karena aku suka yang Oh, creepy mistis. pasta. Yes, creepy gitu ya. pasta. Habis itu ada juga Minute Minute. tentang musik-musik yoi yang kamu Music. yoi, Kesukaan aku kamu banget tuh. nih, karena kan aku anaknya musik abis gitu ya. Yoi Abis rockstar. Ya, abis itu ada juga pengen viral. Oh, kalau ini juga kesukaan aku pastinya sih. banget. Apalagi soal gosip Bah, libah. sikat gitu kan. Nah gitu deh pokoknya. Sama yang pasti kita ada kita juga Tuan Puan. Yes. jangan Oh iya, lupa tuh Tuan Puan bener. tentang percintaan dan sebagaimana yang romantis nih buat Tisa. Ya. Ya, itu aja kali ya yang kita bisa obrolin hari ini. Semoga Tisa di rumah nggak bosen dan udah nggak ada lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya bareng aku Bagus. Dan aku Amila, tetap di Di Tuan Puan. Tuan Puan, Share your love story. See you Tisa. Bye bye. Kamu lagi jatuh cinta sama orang, tapi nggak tahu harus gimana. Atau kamu lagi patah hati, terus nggak tahu caranya move on. Dengerin podcast Tuan Puan, share your love story. 107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel.